Halo semuanya, perkenalkan nama saya Corin Jasper dan pada video kali ini saya akan mewawancarai 5 narasumber mengenai pendapat mereka terhadap kerukunan antar umat beragama. Tanpa menunda lebih lanjut, inilah hasilnya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat Ibu mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Ibu itu dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Ibu dengan agama lain di Indonesia? Menurut pendapat saya ya, kerukunan umat beragama di Indonesia ini udah cukup bagus ya, udah cukup bagus. Walaupun belum terlalu sempurna gitu ya. Nah, jadi kalau dari skalanya itu ya saya kasih 85-90 gitu. Udah termasuk oke sih. Karena ya mengingat negara kita ini memang kan negara di mana yang penganut Pancasila Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Jadi ya sejauh ini so far so good lah. Udah oke. Saya bagi hukum agama baik-baik aja, tidak ada masalah pemerintah kami. Mungkinnya 100% lah pokoknya sudah bagus lah. Kalau menurut saya sudah cukup baik, tapi belum begitu sempurna karena ada konflik di antara dalam suatu agama itu kan berbeda. Jadi dari 100 sampai 10 skala, menurut saya hanya 80 skala dalam kerukunan agama. Menurut aku sih secara umum terjalin dengan sangat baik gitu kan. Terus penuh toleransi juga, saling menghargai dan saling menghormati. Terus penilaian skala ini menurut aku udah 75% sih. Baik, sekarang ke soal nomor 2. Dalam ajaran agama Anda, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam ajaran agama Buddha, kerukunan itu diajarkan melalui metta dan karuna, yaitu cinta kasih dan welas asih kepada seluruh makhluk, yang dimana tidak membedakan suku, ras, agama, dan latar belakang untuk menghormati kepercayaan orang lain dan tidak mencela agama orang lain. Semua agama mengajarkan kerukunan sebagai kewajiban rohani dan itu bukan hanya sebuah pilihan. Seperti saya beragama Kristen Katolik, diajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Damailah bersejahtera. Menurut agamaku yang pastinya saling menghargai perbedaan satu sama lain, terus berbuat baik dengan sesama, terus kayak prinsip agama kami ya bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu aja sih. Nah, kita bisa mengawali ya dengan caranya kita sendiri sebagai warga negara yang baik itu kita harus bisa mengerti, memahami ya dan memberikan toleransi antar sesama umat beragama. Ya, kita bisa memberikan pengertian bahwasanya gini, ideologi kita itu kan Pancasila ya, dimana urutan yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi dari sana kita kan dikasih pengertian kita harus saling menghormati nih. Harus saling menghormati, menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak boleh ada yang istilahnya saling mengejek ataupun memandang yang tidak bagus di ajaran agama orang lain gitu. Jadi yang penting ideologinya itu tetap ada lah ya, kayak gitu. Untuk nomor 3, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Contohnya agama kakak dengan agama Buddha atau Islam. Harus menghormati satu agama lain seperti saya agama Kristen dan Buddha itu harus saling menghargai, harus saling komunikasi terbuka, gotong royong kerjasama, tidak boleh julid. Tentunya kalau kami memang berbeda, ya Buddha Islam, tapi kami Islam tidak ada mengganggu, tidak ada masalah. Saling memahami aja yang penting, terus komunikasi, terus kayak
silaturahmi aja? Menurut saya cara yang efektif itu bisa dengan membangun sikap menghormati, kemudian tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain, serta membantu satu sama lain tanpa memandang perbedaan agama untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan. Nah, ini sebagai salah satu contohnya ya. Seperti contoh kejadian kemarin ada banjir bandang di Aceh, Sumawe. Itu disapu bersih semua. Sampai katanya banyak itu rumah masyarakatnya tenggelam. Ya, tenggelam, nggak ada jejak. Nah, di sana kan kita bisa merasakan, walaupun kita di sini tidak kenapa-kenapa, kita selamat, tapi saudara kita yang lain di tempat lain itu kan lagi susah gitu ya. Nah, jadi kita caranya gimana nih bantuin mereka? Nah, kita bisa menyalurkan bantuan kita, ada yang melalui bantuan materi, pengiriman sembako, ya, kebutuhan primer untuk masyarakat di sana. Nah, kalau ada yang punya waktu lebih, boleh terjun ke lapangan untuk bantu-bantu membersihkan. Nah, jadi banyak sekali cara yang bisa kita tempuh untuk bagaimana supaya mereka semua bisa saling kompak, ya, supaya kerukunan umat beragama ini tercipta gitu. Baiklah, lanjut ke nomor 4. Menurut pendapat kakak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kalau menurut aku sih yang pertama saling menghargai perbedaan, terus menjaga sikap satu sama lain gitu kan, terus memahami atau melalui pergaulan sosial yang positif aja. Masing-masing umat itu harus saling menghargai, ya, menghormati ajaran dan kepercayaan semua orang. Tidak boleh istilahnya kita melakukan penyalahgunaan kekuasaan agama gitu kan. Nah, jadi masing-masing pihak itu punya kesadaran masing-masing kan untuk menjaga kerukunan umat beragama ini. Nah, kira-kira lebih kurang kayak gitu. Jadi jangan ada istilahnya saling penyalahgunaan. Ini contohnya ya. Kadang kan ada itu ormas-ormas tertentu, ya. Nah, jadi mereka itu bisa menunggangi salah satu agama, kemudian nanti dia buat keributan di agama lain gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita hindari. Makanya setiap masyarakat itu harus dikasih penyuluhan lewat ajaran supaya bisa tertib. Jangan sembrono, jangan mau dengan gampang dikompor-kompori oleh ormas-ormas tertentu supaya ribut gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Berarti lebih ke mau saling memahami. Ya, betul. Ya. Saling memahami, saling mengerti, jangan gampang terprovokasi gitu. Harus menghormati keyakinan dan pendapatan orang lain, jangan terlalu mencampuri insting agama, dan harus mementingkan kelompok antara seperti saya agama Kristen dan kamu Buddha itu harus saling mementingkan gitu. Lanjut ke nomor 5. Menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menurut saya, pemerintah itu dapat memberikan perlindungan yang adil kepada seluruh pemeluk agama tanpa membedakan mayoritas dan minoritas. Contohnya itu mendorong pendidikan toleransi, kemudian bisa juga memberikan sanksi saat terjadi diskriminasi antar umat beragama. Pemerintah ya hukum kami ya Islam kan itu jawaban pemerintah. Buddha nggak ada mengganggu kan, kami tidak mengganggu. Kalau pemerintah kan masing-masing membuat agama masing-masing. Berarti tetap intinya setiap agama jangan tidak mengganggu. Kan nggak mengganggu masing-masing kepercayaan masing-masing. Sih
Pemerintah wajib menjadi fasilitator netral, perlindungan hak asasi dan penengah yang adil. Terus harus memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadah dengan aman. Kalau begitu semua pertanyaannya sudah dijawab, dan jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu karena sudah menjawab pertanyaannya Bu. Oke, kasih.